Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini saya menyediakan 2 kursi. Bisa Anda pilih, Anda mau duduk di mana? Di sini aja. Oh, mungkin ya. Silakan duduk. Berarti saya duduk di sini. Maka sebelumnya saya ingin menanyakan apakah posisi duduk saya sudah terlihat nyaman? Apakah posisi duduk Anda sudah terlihat nyaman dan merasa nyaman, enjoy, relax? Mungkin apakah posisi duduk saya sudah sesuai dengan penglihatan Anda, sudah nyaman dilihat, Anda sudah relax, enjoy menurut saya? Kita lanjutkan. Gimana kabarnya Kang Dani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini baik. Barusan dari mana kalau boleh tahu? Dari masjid. Oh, dari masjid. Alhamdulillah sudah sholat isya ya. Kalau boleh tahu mungkin kesibukan akhir-akhir ini daripada kegiatan lain sebagainya apa saja? Akhir-akhir ini kesibukannya kemudian? Mungkin hanya kuliah gitu ya. Kuliah sama apa ya? Mungkin kuliah doang sih. Kuliah doang. Berarti kesibukan sekarang mungkin kuliah, pulang pergi dari rumah. Selain itu ada mungkin membantu orang tua dan sebagainya. Nah, dikarenakan saya kuliah di kos, jadi dengan orang tua itu kadang ya pulang seminggu sekali. Benar. Ya gitu. Oh, berarti Tidak terlalu sibuk-sibuk amat. Oh iya. Berarti kesehariannya dari kuliah, pulang balik kos dan sebagainya. Yang penting kesibukan aja selain kuliah mungkin ya sudah pulang ke rumah begitu. Kalau boleh tahu kuliahnya sekarang kuliahnya di mana dan semester berapa? Saya kuliah di Unpar angkatan 20. Semester 7. Oh, tingkat akhir berarti ya? Ya bisa dibilang. Kesibukan tingkat akhir kalau boleh tahu apa saja sehari-hari? Ya mungkin untuk sekarang tuh harusnya agak sibuk gitu. Tapi kalau saya ya gini belum menemukan kesibukan yang seharusnya gitu. Berarti masih menggarap ya? Masih beraba-raba gitu. Baik. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Azhar Mujaki. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya jurusan Bimbingan Konseling. Mungkin di sini kita akan melaksanakan yang namanya konseling. Mungkin sebelumnya Kang Dani sudah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah. Mungkin saya di sini akan menjelaskan beberapa tentang konseling itu sendiri. Jadi konseling itu di mana saya sebagai konselor dan Kang Dani sebagai konseling, yang mana Kang Dani memiliki masalah dan di sini saya sebagai konselor membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh Kang Dani, membantu mengarahkan, membantu menyelesaikan. Itu tugas saya sebagai konselor. Nah, selain itu di sini saya berterima kasih kepada Kang Dani karena sudah bersukarela meluangkan waktu, sudah sukarela memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan haji konseling sendiri. Dan untuk selanjutnya saya dikarenakan di sini ada beberapa hak ya, ada beberapa hak asasi dalam sesi konseling itu sendiri. Yang pertama itu ada hak keterbukaan. Jadi keterbukaan itu seperti apa? Keterbukaan di sini Kang Dani sebagai konseling menceritakan terbuka semua tentang permasalahan yang dialami oleh Kang Dani, semua keresahan yang dialami oleh Kang Dani itu diceritakan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Kenapa diceritakan secara terbuka? Karena untuk mempermudah jalannya konseling. Itu asas keterbukaan. Selanjutnya ada hak asas kerahasiaan. Seperti apa kerahasiaan? Jadi konseling ini bersifat rahasia. Jadi semua yang dilontarkan oleh Kang Dani, permasalahan Kang Dani itu hanya kita berdua yang mengetahui. Atau mungkin ada orang lain yang boleh mengetahui selain kita orang tua atau lain sebagainya. Apa cukup kita berdua saja? Tidak usah ya. Cukup kita berdua saja berarti ya. Nah, yang kedua barusan ada asasi kerahasiaan. Untuk selanjutnya mungkin saya izin mendokumentasikan konseling ini. Untuk laporan mungkin boleh sangat boleh. Baik, selanjutnya
Kang Dani sudah mengisi info yang saya kasih ya, dan di sana saya melihat beberapa keresahan dan masalah yang dialami oleh Anda. Mungkin bisa diceritakan lebih rinci, bisa diceritakan lebih detail masalah keresahan yang semuanya dialami oleh Kang Dani yang akan diselesaikan dalam hidup konseling ini. Silakan mungkin boleh diceritakan sekarang. Keresahan ya. Masalah yang ingin diselesaikan dalam konseling ini mungkin boleh diceritakan sekarang. Dalam beberapa terakhir ini sih saya tuh mengalami kecemasan di mana setiap perkataan dan perlakuan saya itu selalu kepikiran gitu, apakah ini teh benar atau salah gitu, dan hal itu kan membuat saya tidak nyaman dan melaksanakan kehidupan teh asa naon sih gitu, bukan ayah rasa apa ada rasa gitu. Anda merasa cemas, Anda merasa pikiran atas apa yang dikatakan oleh Anda. Ya begitulah. Jadi seakan-akan ada yang mengganjal dalam diri Anda. Begitulah. Selain itu ada mungkin? Nah untuk bagi saya untuk meringankan hal itu teh, jadi membuat saya teh gimana ya, lebih mengerem perkataan dan perlakuan saya. Jadi yang mendengar lagu cik ayeuna mah jika dulu introvert gitu kita saya teh. Jadi Anda ingin mengerem, Anda ingin mereda semua perkataan yang Anda ucapkan yang menurut Anda itu risih untuk diri Anda. Nah begitu. Nah kan mereka dikarenakan saya sebagai manusia normal gitu ya, mempunyai rasa itu teh merasa salah juga gitu. Jadi mau bicara takut salah, diam pun takut salah begitu. Jadi, mungkin ya akhir-akhir ini ya seperti itulah. Jadi Anda merasa risih, tapi di sisi lain Anda juga merasa bingung apa yang Anda rasakan, apakah rasa ini benar atau salah. Tapi di sisi lain, kalau Anda diam juga Anda bingung. Saya ingin bertanya kepada Anda, ketika Anda merasa cemas, ketika Anda merasa bersalah dalam diri Anda, gara-gara Anda yang ditandai dengan Anda berkata dan kepada gara-gara perkataan itu Anda kepikiran, gara-gara perkataan yang Anda lakukan, yang Anda katakan itu kepikiran, ketika rasa kecemasan dan rasa kerisihan itu menghilang, apa yang akan terjadi pada diri Anda? Mungkin ya setidaknya tidak banyak mengganggu pikiran, dan ya harapan saya kalau mungkin tidak ada rasa itu ya kehidupan ini terasa nikmat gitu. Nah yang mungkin yang hilang saat ini teh ya kenikmatan dalam hidup sih, kenikmatan dalam berpikir, kenikmatan dalam bersosialisasi itu teh terasa hilang gitu bagi saya sekarang teh. Ya dikatakan ada permasalahan tersebut. Jadi permasalahan itu yang Anda rasakan itu membuat rasa tenang Anda hilang dan rasa senang Anda hilang dalam bersosialisasi, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, itu hilang. Jadi Anda ingin menghilangkan rasa cemas itu supaya hidup Anda menjadi tenang, hidup Anda menjadi enjoy, hidup Anda menjadi relax dalam menjalani hal-hal sosial dan sebagainya. Harapan saya sih seperti itu. Mungkin ada yang lain selain itu, apalagi boleh diceritakan selain ketenangan dan kesenangan tadi? Ya dalam hidup sepertinya yang dicari itu kebahagiaan, mungkin ya kebahagiaan dan ketenangan. Cuma itu sih yang saya mau, meskipun gitu tidak berbentuk uang kan. Untuk sekarang kebahagiaan itu dipatok dengan uang. Bagi saya mungkin untuk sekarang itu bukan masalah uang ataupun bukan masalah apa gitu. Cuma yang saya mau untuk sekarang itu ya itu kebahagiaan dan ketenangan sih.
Jadi Anda sekarang mengalami kecemasan itu dalam mencari kebahagiaan, dalam mencari ketenangan, karena itu adalah salah satu hal yang Anda butuhkan dalam tahap ini. Iya. Selain itu ada mungkin yang lain? Apa? Yang Anda harapkan selain tadi ketenangan dan kebahagiaan? Yang ketenangan itu mungkin tidak berupa uang, lain dan sebagainya, karena memang Anda tadi mengatakan ketenangan, kebahagiaan itu tidak hanya berupa uang. Mungkin boleh diceritakan lebih rinci kebahagiaan itu yang ingin Anda harapkan itu seperti apa? Gimana ya? Mungkin tidak berbentuk ya. Oh, iya. Maupun itu secara baik ataupun secara apa gitu. Mungkin kebahagiaan menurut saya itu masih sama gitu ya. Dikarenakan saya juga nggak tahu itu. Cuma itu ya yang saya mau pun. Mungkin ya kebahagiaan itu masih sama gitu harapan saya. Maupun itu masih sama. Saya juga nggak tahu bahagia ini teh seperti apa gitu. Oh, iya. Jadi Anda mengharapkan kebahagiaan itu yang nyata, yang benar-benar dirasakan. Sedangkan Anda juga masih bingung kebahagiaan itu masih sama. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Anda ataupun tujuan Anda untuk mengikuti konseling ini? Setidaknya pikiran saya terbuka dan ya kecemasan itu berkurang. Cuma itu sih harapan saya. Kecemasan terhadap apapun gitu, terhadap masa depan, terhadap masa yang mungkin yang akan datang gitu. Anda berarti tujuan Anda mengikuti sesi konseling ini, Anda ingin pikiran Anda lebih terbuka, Anda ingin mengurangi rasa cemas itu supaya pikiran Anda lebih plong, lebih fresh dalam menghadapi masa yang akan datang. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan salah satu pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini bisa dibilang agak aneh. Anda sekarang bisa merilekskan diri Anda, coba relax diri Anda, menyamankan senyaman mungkin, Anda seperti apa, bebas seperti apa, relax, enjoy, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekarang Anda boleh tutup mata Anda, silakan. Bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Anda pergi ke rumah, kemudian Anda tertidur. Kebayang? Anda setelah ini pulang ke rumah, setelah sesi konseling ini berakhir, Anda pulang ke rumah. Bayangkan Anda pulang ke rumah, ketika di rumah Anda langsung tertidur. Dan ketika tertidur, Anda tertidur pulas. Ketika Anda tertidur, ketika itu terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Anda bicarakan tuntas karena keajaiban itu. Karena keajaiban telah berubah. Semua masalah yang Anda alami itu tuntas. Karena ada keajaiban itu yang sudah berubah. Dan karena Anda tertidur, Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan saat Anda bangun di pagi hari, apa yang Anda rasakan? Lebih nyaman. Selain itu, selain rasa lebih nyaman, Lebih enak aja. lebih enak, Perasaan lebih enak, lebih nyaman, diri Anda merasa lebih nyaman. Apa yang Anda lakukan atau hal apa yang membuat Anda berbeda pada pagi itu? berubah mindset. Berarti ketika Anda bangun di pagi hari itu, Anda tiba-tiba berubah, Anda menjadi lebih nyaman, Anda menjadi lebih
pikiran Anda menjadi lebih terbuka seperti itu. Baik, apa yang Anda lakukan berbeda, hal apa yang berbeda yang Anda lakukan ketika pagi itu? Hal apa yang berbeda? Kan sebelumnya Anda memiliki masalah, ketika masalah itu tuntas gara-gara keajaiban tadi, hal berbeda apa yang Anda lakukan ketika pagi itu? Aktivitas saya Ya. Berhubungan dengan aktivitas, boleh? Aktivitas apa mungkin yang Anda lakukan ketika pagi itu? mungkin dengan olahraga sih cukup menyenangkan tentunya. Olahraga, berarti ketika pagi itu Anda olahraga. Baik. Anda tadi sudah berbicara ketika pagi itu Anda merasa pikiran Anda terbuka, Anda merasa enak, Anda merasa nyaman. Nyaman apa yang membuat pagi Anda berbeda ketika itu? Rasa nyaman seperti apa yang membuat pagi Anda berbeda ketika itu? Pikiran lebih enak, Fisik pun terasa lebih enak gitu karena ya mungkin digerakkan dan pikiran dimenangkan gitu. Pikiran itu tidak ke arah yang membuat diri kita lebih ke arah negatif gitu. Berarti karena pikiran Anda lebih enak, lebih nyaman, badan Anda bisa digerakkan, Anda memulai pagi itu dengan berolahraga. Bagus. Rasa nyaman dan pikiran enak itu apa artinya untuk Anda ketika pagi? Inilah surgaku sih. Bagus. Berarti ketika pagi itu pikiran yang terbuka, Anda merasakan inilah surga saya gitu. Ya seperti itu. Surga yang ada di dunia itu seperti itu. Bagus. Berarti Anda merasa memiliki aura positif ketika itu, Anda merasa di surga, Anda merasa nyaman, pikiran Anda lebih enak. Makanya ketika itu Anda melakukan aktivitas berolahraga seperti itu mungkin ya Anda. Bisa. Selanjutnya, adakah orang yang mengetahui bahwa pada pagi itu Anda ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda? Orang lain. Ya, orang lain. Selain diri Anda, adakah orang lain yang mengetahui pada bahwasanya pada pagi itu ada yang berbeda itu dari diri Anda? Adakah orang yang mengetahui sekeliling Anda? Mungkin teman saya, Teman sekosan. Karena ya aktivitas seperti apapun kita melakukan bareng-bareng. teman kosan berarti teman kosan Anda melihat sesuatu yang berbeda pada diri Anda pagi itu. Boleh tahu namanya mungkin siapa? Ilham. Berarti Ilham melihat ada perbedaan pada diri Anda pagi ini. Baik, selanjutnya, apa yang Ilham lihat berbeda pada diri Anda di pagi hari itu? Gimana? Ketika Ilham melihat perbedaan pada diri Anda, perbedaan apakah itu berupa apa? Kan dia dan Ilham ketika Dari sudut pandang Ilham berarti. Iya, dari sudut pandang Ilham. Dia melihat apa yang berbeda dari diri Anda pada pagi itu? Apa ya? Mungkin dilihat dari muka kakaknya ya, lebih enak itu melihatnya, lebih bersih karena orang yang muka kusut tuh sudah terlihat dulu dia tuh banyak masalah. Jadi Ilham Makanya sih tapi itu juga dengan saya. Iya. Berarti Ilham melihat perbedaan pada diri Anda, dia melihat Anda itu mukanya ketika itu lebih bersih, gitu. Anda lebih fresh daripada sebelumnya. Itulah perbedaan yang Ilham lihat pada Anda ketika pagi itu. Dan ketika pagi itu apa yang dia katakan ketika melihat perbedaan dari diri Anda? Mungkin bisa didengar mungkin apa yang dia katakan ketika pagi itu.
tidak menyangka mungkin apa yang dia lihat pada diri Anda. Ya seperti itu. Muncul perasaan kaget mungkin apa yang dia. Nah, kaget. Dan apa reaksi Anda ketika dia mengapresiasi diri Anda, melihat perbedaan pada diri Anda, dan dia mengatakan seperti itu? Apa reaksi Anda terhadap perkataan itu? Gimana ya? Mungkin sebelum ngikutin itu tuh untuk ya memancing dia gitu. Untuk memancing ya. Ya saya juga bisa itu sama dia. Ayo dong sama dia gitu. Jadi Anda menunjukkan bahwa saja saya juga bisa untuk melakukan mendapatkan kebahagiaan. Masa kamu enggak gitu? Bagus. Apa ya? Dan mungkin adakah orang lain selain Ilham yang melihat perbedaan pada diri Anda pagi itu? Selain Ilham mungkin ada. Mungkin Teman-teman tongkrongan. Apa yang dia katakan ketika melihat perbedaan pada diri Anda? Boleh bisa disebutkan mungkin selain Ilham siapa namanya? Tapi itu juga bukan berbentuk bahasa gitu, tapi ekspresinya itu terlihat gitu. Oh iya. Saya juga agak sulit sih menjelaskannya gimana, tapi ya dari ekspresi pun sudah terlihat bahwa mereka tuh melihat saya jika aneh gitu kan. Jadi mereka merasa kaget gitu daripada dia. Selain teman tongkrongan tadi ada lagi mungkin? Mungkin ya itu. Oh itu teman berarti Berarti asik saya tuh apa namanya? Teman sekitar. Cuma itu. Ilham dan teman tongkrongan tadi. Oh baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya, sekarang katakan semua yang Anda rasakan, semua kesenangan, semua kebahagiaan, semua rasa positif yang Anda rasakan, boleh dikatakan, boleh diekspresikan orang. Senang, selain mungkin ada yang lain. Perasaan, pikiran yang sudah Anda capai sekarang apa saja boleh dikatakan? Lebih ringan, lebih senang. Ada lagi? semua itu sih karena ringan, lebih senang. saya juga gak tahu ringan kenapa ya ringan. Ya. Berarti Anda sudah mencapai tahap ringan, senang dalam diri Anda dan merasakan itu dari sekarang. Ya. Sekarang Anda tunjuk di mana energi positif, senang dan ringan itu muncul di bagian badan mana rasa itu yang paling kuat muncul. Sini. Jadi sebelah sini di hati berarti ya. Baik. Sekarang Anda enjoykan diri Anda, dan boleh tutup mata Anda, boleh dipegang tadi bagian yang paling kuat muncul rasa itu. Baik, bagus, relax, enjoy. Perasaan yang besar itu, perasaan ringan, perasaan senang, perasaan enak tadi, senang tadi, itu berbentuk atau tidak? Berbentuk. Boleh disebutkan mungkin bentuknya seperti apa? Bulat. Apakah bentuk bulat itu memiliki warna? Berwarna. Boleh disebutkan warnanya apa? Putih. Baik. Sekarang saya ingin Anda membayangkan kaki Anda masuk ke dalam bentuk lingkaran tadi, bentuk bulat tadi berwarna putih. Bayangkan kaki Anda, seluruh badan Anda masuk ke lingkaran bulat atau bulat yang berwarna putih tadi. Kaki Anda masuk. Dan sekarang membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori
pertama kali munculnya perasaan itu di masa lalu? Mungkin di SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun di SMP. SMP. Oh, berarti rasa kuat yang muncul dalam diri tadi, perasaan kuat tadi itu muncul ketika SMP. Ya sih, ini perasaan SMP. Baik, boleh disebutkan persisnya kelas berapa? Kelas 3. Mungkin pada usia berapa? Kelas 2, kelas 9, berarti kelas 3 ya, kelas 9. 15 tahun. 15 tahun, sekitar 15 tahun. Terus apa yang terjadi di sana ketika perasaan itu muncul? Apa yang terjadi di sana ketika perasaan itu muncul, ketika perasaan kuat senang tadi dalam diri kamu itu muncul, ketika apa yang terjadi di sana? Ketika Anda sedang melakukan apa? Karena kita kelas 3 ya, kelas 3 SMP, dan mempunyai adik kelas junior, di sana saya menjadi senior. Rasanya tuh ya tidak ada tekanan, tidak ada yang lebih gimana ya, lebih enak gitu, tidak tekanan dari kakak kita. Jadi Anda merasa tidak ada tekanan, Anda merasa ringan, Anda merasa lebih tenang, karena memang ketika itu posisi Anda sedang menjadi kakak tingkat dan tidak ada tekanan dari atas mungkin. Iya. Dan itu baru pertama kali. Apa yang membuat diri Anda itu tenang? Mungkin merasa di atas mungkin ya. Karena memang Anda ketika itu merasa dipercaya. Iya. Jadi seperti itu. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika saat itu? Main, kebebasan, ya, mulai mengenal banyak orang, pertemanan luas, gitulah kehidupan kelas 11 tahun. Jadi berarti ketika itu yang Anda pikirkan itu main, mendapatkan pertemanan yang bagus, kesenangan dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman ketika rasa tenang, rasa senang, rasa lega itu muncul. Mungkin ketika SD ataupun kapan, selain ketika SMP tadi, bisa disebutkan mungkin persisnya ketika kapan? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Baik, apa yang terjadi di sana ketika itu? Mungkin kelas 2 SD itu baru, menurut saya ya, baru menginjak usia yang masa anak-anak gitu kan, dan ya merasa udah gede, karena kan kalau TK itu lebih apa ya, lebih ditekan gitu orang tua. Tapi kalau kelas 2 SD itu lebih diberikan kebebasan, dan juga fisik pun sudah merasa lebih jalan-jalan itu lebih kuat kalau kelas 2. Berarti ketika kelas 2 Anda merasa bebas, tidak ada tekanan. Jadi karena kelas 2 itu mungkin 2008 ya, saya itu. Karena 2008 itu selalu teringat gitu. Itu kan masa-masa udah berhenti gitu kan. Berarti yang ada di pikiran Anda ketika itu memang sampai sekarang itu masih terbenak bahwasanya 2008 itu adalah kenangan yang Ya, sangat indah gitu. sangat indah sih menurut saya. Karena di 2008 tuh ya masa anak-anak, dan juga 2008 itu kalau nggak salah ada Euro ya. Oh iya, betul. Ya kan? Kelas 2 tuh udah masuk main bola, dan juga nonton gitu pertandingan bola seperti itu. Next. Berarti selain itu tidak ada lagi. Cuma itu sih yang teringat.
di skala 0 itu adalah Anda yang paling terpuruk, Anda merasa terpuruk, Anda merasa paling disisihkan, Anda merasa bingung, itu skala 0. Dan skala 10 itu Anda merasa paling bebas, Anda merasa plong, Anda merasa tenang, tidak ada masalah yang Anda alami. Sekarang Anda berada di posisi skala berapa? Skala untuk sekarang ya. mungkin 7. Skala 7. 7. Anda yakin skala 7? Tapi Ternyata bagus ya, perkembangan Anda dari 0 sampai 7 itu merupakan angka yang cukup jauh ya. Dan Anda merasakan skala 7. Jika Anda sudah terbebas dari semua masalah, jika Anda sudah terbebas dari kecemasan, jika Anda sudah terbebas dari keresahan, Anda ingin ada di skala berapa? Jika Anda sudah mencapai tujuan 10. Baik. Ternyata cukup bagus perkembangan Anda, yang mana tujuan Anda ingin ke skala 10, dan sekarang Anda berada di posisi di skala 7. Itu lumayan jauh. Dan bagaimana Anda mampu mencapai angka 10 itu? Sekarang kan Anda ada di skala 7. Menurut Anda, apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai skala 10 tadi? kalau evaluasi buat diri saya itu ya mengurangi pekerjaan, mengurangi rasa cemas, dan mungkin ya yang menjadi kunci saya merasa cemas itu ya seperti itu, baper dan gak pede mungkin menghadapi masa yang akan datang, karena kan hal itu belum tentu terjadi gitu. Berarti untuk mencapai tujuan itu Anda harus menghilangkan rasa baper Anda harus menghilangkan rasa cemas Anda, supaya Anda mencapai skala 9 itu tadi, 10 itu tadi. Seperti itu. Dan supaya naik 1 poin ke atas, apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai poin itu tadi? Melangkah. Langkah. Tadi itu baru konsep gitu ya. Sekarang ya mulai praktek apa yang sudah dikonsepkan. Seperti itu lah. Untuk memulai ya hal-hal yang baru. Bagi saya seperti itu. Berarti untuk mencapai skala 9 tadi Anda harus melangkah, membuat perubahan baru dalam diri Anda, membuat suatu konsep, dan suatu konsep itu harus dilakukan. Nah, seperti itu. Untuk menghilangkan kecemasan, keresahan, dan lebih membuat diri Anda. Mungkin seperti itu. Saya terpukau sekali ketika Anda menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan untuk membuat perubahan pada diri Anda. Baik, kira-kira dalam seminggu ini apa yang perlu Anda lakukan supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan? Memperbaiki pikiran-pikiran yang merugikan diri saya sendiri, memperbaiki pikiran-pikiran yang merugikan diri sendiri. Selain itu ada mungkin ada itu sih menurut saya kunci. Jadi untuk mencapai dan untuk mempercepat tujuan Anda tadi ke skala 10, itu pertama tadi mungkin membuat konsep dan memulai langkah. Selain itu menjernihkan pikiran sendiri dan memperbaiki pikiran sendiri. Seperti itu lah. Supaya menghilangkan rasa cemas ya. Baik, saya terpukau sekali bahwasanya Anda dapat menemukan solusi-solusi serta membuat solusi untuk diri Anda supaya mencapai tujuan yang Anda inginkan. Selanjutnya Anda di sini bisa sekarang menuliskan pesan-pesan, mungkin kesan ataupun pesan yang Anda rasakan ketika mengikuti siswa sendiri. Saya akan memberikan Anda alat tulis. Silakan Anda tulis pesan ataupun pesan yang Anda alami di atas kertas ini. Saya diberi waktu 3 menit untuk boleh.
sekarang apa? Gimana? Anda silakan menuliskan pesan ataupun kesan yang Anda rasakan ketika mengikuti sesi coaching ini. Apa yang Anda rasakan boleh ditulis, diekspresikan dalam tulisan ke dalam di atas kertas juga. Dan di sini juga saya akan menuliskan pesan-pesan saya terhadap coaching ini. Apakah sudah selesai? Baik, untuk selanjutnya mungkin Anda boleh bisa membaca apa yang Anda tulis. Bagi itu simpel. Yang menjadikan sulit itu pikiran, apakah kecemburukan kita. Sibuk kata-kata yang cukup bagus ya. Terima kasih. Saya akan membacakan mungkin pesan yang saya alami ketika mengikuti simulasi ini. Saya mengapresiasi diri Anda mampu berkembang dan menemukan solusi untuk diri Anda, dan semoga semua rasa cemas dan yang Anda rasakan dan keresahan yang Anda rasakan cepat hilang dan mencapai tujuan yang Anda inginkan. Dan saya harap untuk kedepannya Anda menjadi lebih baik. Baik, sesi pertama telah selesai dan saya ingin kamu melaporkan perubahan positif pada diri kamu setelah sesi kita pada hari ini. Mungkin untuk seminggu ke depan ataupun 10 hari ke depan ketika kita melakukan sesi ini. Mungkin untuk sesi pertama kita cukupkan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah memberi